Selanjutnya, dalam kitab ini kita akan membahas apa hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa selama 23 tahun Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Dan ini di dalam kitab tafsir ini, Buya Hamka menuliskan bahwa di dalam surah Al-Furqan ayat 32, orang-orang Quraisy pada saat itu pun mempertanyakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Mengapa tidak satu kali Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka adapun hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam kitab ini, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini secara bertahap agar setiap peristiwa yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memberikan keterangan terhadap apa yang harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, tindakan-tindakan yang harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuat, mendapatkan petunjuk secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmahnya yang lain adalah agar sahabat-sahabat yang saat itu mendengarkan Al-Quran dan mereka yang belum memeluk agama Islam pada saat itu dengan lebih mudah menerima Al-Quran yang datang secara bertahap. Tentunya hal ini juga untuk menjaga bagaimana ayat itu dipahami dengan baik, kemudian bisa dihafalkan, kemudian setelah itu bisa diamalkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebanyakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal Islam datang adalah orang-orang yang ummi, dalam arti kata tidak tahu membaca ataupun menulis. Mereka memiliki ingatan yang cukup kuat. Hanya sedikit di antara mereka yang bisa menuliskan ayat-ayat yang turun, sehingga mereka mengandalkan hafalan-hafalan mereka. Dan itu adalah salah satu cara mereka menjaga Al-Quran. Dan tentu hingga saat ini kita juga melakukan apa yang para sahabat lakukan, adalah menjaga Al-Quran. Meskipun telah banyak Al-Quran dicetak dalam berbagai versi, tapi tentu kita tetap memotivasi anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran sehingga menjadi para penjaga Al-Quran. Kita bisa mengambil ibarat ketika mempelajari sebuah bahasa. Tentu kita tidak bisa mempelajarinya secara sekaligus. Kita akan menghafal sedikit demi sedikit kata-kata dalam bahasa itu hingga kita menguasai bahasa tersebut. Sama halnya dengan Al-Quran, maka kita harus menyediakan waktu yang cukup untuk memahami sedikit demi sedikit apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran.